Logika materi mengatakan, jika sebuah tempayan tanah liat hanya berkapasitas 10 liter air, maka setelah gayung ke-10, ia akan kering kerontang. Tak ada sisa, tak ada keajaiban. Tapi, hukum volume itu mati dan tak berdaya di tangan Sang Kekasih Allah di Tanah Karawang. Bayangkan, sebuah tempayan tua yang nampak biasa saja, namun air di dalamnya tak pernah surut, meski diminum oleh ribuan musafir yang kehausan. Bukan karena ada mata air di bawahnya, tapi karena pancaran doa dari sosok yang memilih hidup senyap di balik sebutan Syekh Gentong. Ini bukan sekadar cerita mistis pengantar tidur. Ini adalah rahasia tentang bagaimana seorang hamba yang kosong dari ambisi dunia justru diisi oleh Allah dengan samudera karomah. Siapakah sebenarnya Syekh Junaidi hingga namanya abadi dalam gentong-gentong keberkahan di Jawa Barat? Mari kita singkap tabir kewalian sang penjaga air kehidupan dari Karawang, sobat bangsa yang haus akan keteladanan. Sebelum kita meneguk hikmah dari kisah sang wali yang tawadu ini, mari kita tata niat. Kita menyimak kisah ini bukan untuk memuja benda mati, tapi untuk tabaruk mengambil pelajaran tentang bagaimana kesederhanaan bisa mengundang keajaiban langit. Jika Anda adalah pecinta sejarah aulia yang menjaga tanah Nusantara dengan kelembutan, tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan khusus bagi Anda yang merindukan keberkahan hidup yang tak pernah putus, tuliskan Al-Fatihah untuk Syekh Gentong atau Barokah di kolom komentar sebagai tanda kehadiran Anda sudah siap menyelami rahasianya. Mari kita mulai. Karawang pada masa lampau bukanlah hamparan pabrik atau daerah industri yang hiruk-pikuk seperti sekarang. Berabad-abad yang lalu, wilayah ini dikenal sebagai tanah yang sulit ditaklukkan. Bukan karena medannya yang bergunung-gunung seperti Priangan, melainkan karena topografinya yang didominasi oleh rawa-rawa luas, hutan jati yang lebat, dan udara panas yang menyengat tulang. Di tanah inilah, syariat Islam mencoba merambat masuk, bersaing dengan sisa-sisa kepercayaan kuno dan kerasnya tabiat para jawara penguasa rawa. Suatu hari di pertengahan abad ke-19, seorang pria muda dengan pakaian yang sangat bersahaja melangkahkan kakinya menyusuri jalan setapak di wilayah yang kini dikenal sebagai Lemah Habang. Namanya adalah Maulana Muhammad Syafi'i. Namun, sejarah kelak tidak akan memanggilnya dengan nama megah itu, melainkan dengan sebutan yang jauh lebih membumi, lebih tanah, dan lebih penuh misteri. Syekh Gentong. Penampilan Maulana Syafi'i muda jauh dari kesan seorang bangsawan atau penguasa. Beliau hanya membawa satu bungkusan kain berisi kitab, sehelai sajadah yang sudah mulai menipis di bagian sujudnya, dan sebuah tongkat kayu jati. Namun, bagi mata yang mampu melihat melampaui fisik, ada sesuatu yang berat dalam setiap langkah kakinya. Tanah yang dipijaknya seolah-olah merunduk hormat, dan angin yang biasanya panas membakar di Karawang mendadak berubah menjadi sejuk saat melewati tubuhnya. Tujuan Maulana Syafi'i adalah sebuah dusun terpencil bernama Pulau Jati. Dusun ini bukanlah tempat yang ramah bagi pendatang, apalagi seorang penyebar agama. Masyarakat Pulau Jati saat itu dikenal sebagai komunitas yang keras. Mereka hidup di antara bayang-bayang kemiskinan dan keterbelakangan batin. Praktik perjudian, adu ayam, dan pemujaan terhadap kekuatan gaib hitam adalah santapan sehari-hari. Salat adalah hal asing, dan nama Tuhan hanya diucapkan saat mereka terjepit masalah besar. "Untuk apa kau datang ke sini, anak muda?" tanya seorang pria bertubuh kekar dengan kumis melintang yang sedang duduk di atas balai-balai. Pria itu adalah Ki Jagur, jawara setempat yang disegani karena ilmu kebalnya yang konon tak mempan ditembus peluru peninggalan Belanda. Maulana Syafi'i berhenti, tersenyum dengan sangat tulus, sebuah senyum yang jarang terlihat di daerah itu. "Saya hanya seorang pengembara yang mencari tempat untuk bersujud. Paman, saya mendengar tanah di sini merindukan siraman air yang suci," jawabnya lembut. Ki Jagur tertawa terbahak-bahak hingga perutnya yang buncit berguncang. "Air suci? Di sini, air sangat sulit. Sumur-sumur kami asin dan payau. Rawa di sana penuh dengan lintah dan penyakit. Jika kau ingin minum, kau harus menukar keringat dengan setetes air. Tak ada tempat untuk sujud di sini. Yang ada hanya tempat untuk bertaruh nyawa." Maulana Syafi'i tidak membantah. Beliau justru meminta izin untuk menetap di sebuah lahan kosong di pinggiran desa yang ditumbuhi pohon jati
yang meranggas. Di sanalah beliau mendirikan sebuah gubuk kecil dari bambu dan atap rumbia. Di gubuk itulah, sang syekh memulai ritual yang membuat masyarakat Pulau Jati terheran-heran. Beliau tidak pernah keluar untuk mencari pekerjaan, tidak pula ikut bertaruh di arena adu ayam. Beliau hanya berzikir, membaca kitab, dan bersujud. Namun, ada satu benda yang menarik perhatian warga. Di depan gubuknya, Maulana Syafi'i meletakkan sebuah gentong tempayan besar dari tanah liat yang tampak tua dan kusam. Gentong itu kosong, kering, dan berdebu. Suatu sore, musim kemarau panjang menghantam Karawang dengan sangat kejam. Sawah-sawah retak menganga, bagai mulut monster yang kelaparan. Sumur-sumur warga kering kerontang hingga ke dasarnya. Hewan ternak mati bergelimpangan. Ki Jagur dan anak buahnya mulai panik. Mereka melakukan berbagai ritual sesat untuk memanggil hujan. Namun langit tetap biru pucat tanpa awan. Di tengah keputusasaan itu, Ki Jagur melihat Maulana Syafi'i tetap tenang di depan gubuknya. Syekh muda itu terlihat sedang mengusap-usap gentong tanah liatnya yang kosong. "Hai, orang asing, percuma kau mengusap tanah liat itu. Tuhanmu tidak akan menurunkan hujan hanya karena kau terus bersujud," teriak Ki Jagur dengan emosi yang memuncak akibat dahaga. Maulana Syafi'i menengadah, "Paman, air itu milik Allah. Jika hati kita sekeras batu, maka langit pun akan enggan meneteskan airnya. Tapi jika kita bisa menjadi seperti tanah liat lemah, rendah, namun siap dibentuk, maka rahmatnya akan mengalir tanpa henti." Beliau kemudian mengangkat tangannya, berdoa dengan suara yang sangat pelan, namun berwibawa. Setelah itu, beliau mengambil secangkir kecil air yang tersisa di dalam bungkusan kainnya hanya segelas kecil, dan menuangkannya ke dalam gentong besar yang kosong itu. "Apa yang kau lakukan? Menuangkan segelas air ke tempayan raksasa? Kau gila!" ejek Ki Jagur. Namun, ejekan itu segera terhenti di tenggorokan. Terdengar suara air yang menggelegak dari dalam gentong tersebut. Suaranya seperti air terjun yang jatuh dari ketinggian. Padahal, Maulana Syafi'i hanya menuangkan segelas air. Secara ajaib, air mulai meluap dari bibir gentong tersebut. Airnya bening, sangat jernih, dan memancarkan aroma wangi yang belum pernah dicium oleh penduduk Karawang sebelumnya. "Silakan Paman, ambillah air ini untuk warga. Ini adalah rezeki dari Allah untuk mereka yang mau merendahkan hati," ujar Maulana Syafi'i. Ki Jagur tertegun. Ia mencoba menyentuh air itu, dan rasa dingin yang luar biasa langsung merambat ke seluruh tubuhnya, seketika memadamkan haus dan amarah di dadanya. Berita tentang gentong ajaib ini pun menyebar secepat kilat. Ribuan orang mulai berbondong-bondong datang, bukan hanya untuk minum, tapi untuk melihat sosok pria yang mampu mendatangkan mukjizat melalui sebuah tempayan tanah liat. Itulah awal mula mengapa beliau dijuluki Syekh Gentong. Namun, air itu bukanlah sekadar air biasa. Ada rahasia spiritual yang jauh lebih besar di balik tanah liat tempayan tersebut yang kelak akan mengubah sejarah Karawang selamanya. Kabar tentang gentong ajaib di Dusun Pulau Jati menyebar bagai api yang ditiup angin kencang ke seantero Karawang. Orang-orang yang tadinya menganggap wilayah Lemah Habang sebagai tanah kutukan karena kekeringannya, kini berbondong-bondong datang membawa bumbung bambu dan jeriken kayu. Mereka pulang dengan senyum lebar, membawa air yang konon tak hanya menghilangkan dahaga, tapi juga memberikan ketenangan yang aneh pada jiwa mereka. Namun, di sudut kegelapan sebuah kedai tuak yang remang-remang, Ki Jagur duduk dengan wajah merah padam. Gelasnya dibanting ke meja kayu hingga retak. Bagi seorang jawara yang sudah puluhan tahun membangun reputasi dengan otot dan mantra kebal, kehadiran Maulana Muhammad Syafi'i adalah sebuah ancaman. Baginya, pengaruh itu seperti kekuasaan. Jika rakyat lebih menghormati sang pendatang karena air, maka posisi Ki Jagur sebagai pelindung sekaligus penguasa bayangan di Pulau Jati akan runtuh. "Sihir, itu pasti sihir hitam dari tanah seberang," geram Ki Jagur di hadapan anak buahnya yang gemetar. "Mana ada air yang tak habis-habis keluar dari tanah liat kering, kalau bukan bantuan jin penunggu rawa. Dia hanya berpura-pura memakai jubah agama untuk menipu kita semua." Salah satu anak buahnya, seorang pemuda bernama Sodik, memberanikan diri berbisik, "Tapi Ki, air itu benar-benar murni.
Anakku yang demam berminggu-minggu sembuh setelah meminumnya. Rasanya tidak seperti sihir. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sodik. Diam kau. Malam ini, kita akan buktikan siapa yang lebih kuat. Jika dia benar-benar orang suci, dia pasti tahan dengan ujianku. Tapi, jika dia penipu, gentongnya akan kuhancurkan dan dia akan kuseret keluar dari Karawang. Malam itu, bulan sabit menggantung pucat di atas hutan jati Pulau Jati. Udara yang biasanya panas, mendadak terasa dingin mencekam. Maulana Syafi'i, yang mulai dikenal warga dengan sebutan Syekh Gentong, sedang duduk bersila di dalam gubuk bambunya yang sederhana. Beliau tidak tidur, matanya terpejam. Bibirnya bergerak lembut melantunkan zikir yang hanya bisa didengar oleh malaikat. Tepat di depannya, di luar gubuk, gentong tanah liat itu berdiri diam. Namun, ada yang aneh malam itu. Gentong tersebut tidak lagi terlihat kusam. Di bawah sinar bulan, permukaannya seolah memancarkan getaran halus. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang kasar memecah kesunyian. Ki Jagur datang bersama 10 anak buahnya yang membawa golok panjang dan obor yang menyala-nyala. Mereka mengepung gubuk kecil itu. "Hai, orang asing, keluar kau!" teriak Ki Jagur dengan suara menggelegar. Syekh Gentong membuka matanya. Tidak ada ketakutan, tidak ada keterkejutan. Beliau bangkit perlahan, merapikan sorban putihnya, dan melangkah keluar dengan tenang. Bakia kayunya berbunyi, klotak-klotak di atas tanah kering, senada dengan detak jantung anak buah Ki Jagur yang mulai merasa tidak enak hati. "Ada apa, Paman Jagur? Apakah air di gentong tadi kurang untuk warga?" tanya Syekh Gentong dengan suara sejuk. Ki Jagur meludah ke tanah. "Jangan berlaga suci di depanku. Aku tahu kau menggunakan jin untuk mengisi gentong itu. Karawang tidak butuh tukang sihir sepertimu. Sekarang, tunjukkan kesaktianmu. Jika kau memang utusan Tuhan, buatlah golokku ini tumpul di depan lehermu." Ki Jagur mencabut goloknya yang legendaris, sebuah senjata yang konon pernah memenggal kepala harimau dalam sekali tebas. Ia merapal mantra, otot-otot lengannya menyembul, dan aura hitam seolah menyelimuti senjatanya. Syekh Gentong hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh dengan rasa iba. "Paman, golok itu dibuat untuk memotong kayu atau menyembelih hewan halal, guna memberi makan keluarga, bukan untuk menguji kuasa Allah. Tubuhku hanyalah tanah, Paman. Jika Allah menghendaki golokmu memotong leherku, maka terjadilah. Namun, jika Dia tidak menghendaki, maka seluruh besi di muka bumi ini takkan sanggup menggores kulitku." Ki Jagur merasa tertantang. Ia berlari kencang dan mengayunkan goloknya ke arah pundak Syekh Gentong. Anak buahnya memejamkan mata, membayangkan darah akan memuncrat. Namun, yang terdengar bukanlah suara daging terkoyak, melainkan suara dentingan keras, seolah besi menghantam batu karang yang paling keras di dunia. Trang! Golok Ki Jagur terpental jauh, tangan sang jawara bergetar hebat, hingga mati rasa. Syekh Gentong bahkan tidak bergeser 1 inci pun dari tempat berdirinya. Beliau tidak menggunakan tangkisan, tidak pula menggunakan mantra. Beliau hanya berdiri diam dalam kepasrahan total. "Sialan!" Ki Jagur berteriak, amarahnya menutupi rasa malunya. "Kau pasti punya jimat di dalam gentong itu." Dengan sisa tenaganya, Ki Jagur beralih ke gentong tanah liat tersebut. Ia mengangkat kakinya yang besar, berniat menendang tempayan itu hingga hancur berkeping-keping. "Hancur kau, sumber sihir!" Namun, saat kakinya nyaris menyentuh permukaan tanah liat, sebuah keajaiban yang lebih dahsyat terjadi. Gentong itu tiba-tiba meledakkan cahaya putih yang sangat terang, seolah-olah matahari jatuh ke bumi di tengah malam. Cahaya itu begitu menyilaukan, hingga Ki Jagur dan anak buahnya terlempar ke belakang, jatuh terjengkang ke tanah. Cahaya itu tidak membakar, namun terasa sangat hangat dan berwibawa. Di dalam cahaya tersebut, mereka melihat air di dalam gentong tidak lagi berwarna bening, melainkan berubah menjadi seperti emas cair yang berputar-putar, menciptakan pusaran spiritual. Ki Jagur gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang murni. Bukan takut karena kalah berkelahi, tapi takut karena ia menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan kekuatan yang tak kasat mata. Syekh Gentong mendekat perlahan, lalu mengulurkan tangannya kepada Ki Jagur yang masih terduduk lemas. "Paman Jagur,
Cahaya itu bukan sihir. Itu adalah nur cahaya dari zikir yang ditanamkan ke dalam benda mati. Tanah liat ini patuh pada penciptanya. Mengapa kita yang diberi akal justru sering membangkang? Malam itu menjadi titik balik bagi sang penguasa Pulau Jati. Ki Jagur yang sangar tertunduk lesu di bawah kaki sang syekh. Namun, ujian bagi Syekh Gentong belum berakhir. Keajaiban cahaya ini rupanya memancing perhatian penunggu asli tanah. Karawang yang lebih tua dan lebih gelap dari sekadar jawara kampung. Kekalahan Ki Jagur di malam sebelumnya bukan sekadar runtuhnya wibawa seorang jawara manusia. Cahaya putih yang meledak dari gentong tanah liat milik Maulana Muhammad Syafi'i telah mengirimkan gelombang kejut ke dimensi lain, sebuah dimensi yang sudah berabad-abad menjadi penguasa absolut tanah. Karawang yang berawa-rawa. Di balik rimbunnya pohon jati dan kedalaman rawa lemah habang yang berair hitam, makhluk-makhluk yang tak tersentuh cahaya matahari mulai menggeliat terusik. Bagi entitas gaib kuno, nur atau cahaya suci adalah ancaman. Ia ibarat api yang membakar kegelapan tempat mereka bernaung. Karawang saat itu, sebelum menjadi kota santri, adalah kerajaan bagi ribuan siluman dan jin yang dipuja oleh para dukun santet dan pencari ilmu hitam. Dan malam ini, mereka memutuskan untuk membalas dendam. Waktu baru saja melewati tengah malam. Dusun Pulau Jati mendadak diselimuti kabut yang sangat tebal. Kabut ini aneh, ia tidak dingin, melainkan berbau amis darah dan belerang yang menyengat. Suara jangkrik dan katak rawa yang biasanya riuh, mendadak bungkam 1000 bahasa. Keheningan yang terjadi begitu menekan, seolah-olah udara di sekitar dusun itu tersedot habis. Ki Jagur, yang sejak kejadian semalam memilih untuk berjaga di dekat gubuk Syekh Gentong sebagai bentuk penebusan dosa, mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Ilmu kebalnya mendadak terasa tawar. Ia melihat ke arah rawa, dan matanya yang tajam menangkap ribuan pasang mata berwarna merah menyala yang mengintip dari balik kabut. "Kiai, mereka datang," bisik Ki Jagur dengan suara bergetar. Ia yang tak takut pada senapan Belanda, kini gemetar menghadapi ribuan bayangan hitam yang mulai mengepung dusun. Syekh Gentong keluar dari gubuknya. Beliau masih mengenakan jubah putih yang sama. Wajahnya tetap tenang, seolah-olah ribuan siluman itu hanyalah tamu biasa yang datang bertandang. Beliau berjalan menuju gentong tanah liatnya yang berdiri kokoh di halaman. "Paman Jagur, masuklah ke dalam garis ini dan jangan sesekali melangkah keluar," ujar Syekh Gentong, sembari menggoreskan tongkat jatinya ke tanah, membentuk lingkaran besar yang mengelilingi gubuk dan gentongnya. Tiba-tiba, suara tawa melengking memecah kesunyian kabut. Suaranya seolah berasal dari segala arah. Seekor makhluk raksasa, dengan wujud menyerupai manusia berkepala kerbau hitam, legam, muncul dari balik kabut. Inilah Sang Raja Rawa, penguasa gaib lemah habang, yang telah disembah dengan sesajen oleh penduduk setempat selama turun-temurun. "Hai, manusia lancang, kau membawa cahaya yang menyakitkan mata kami ke tanah ini. Pergi kau, atau akan kuhancurkan setiap rumah di desa ini, dan kujadikan janin mereka sebagai santapanku," ancam Sang Raja Rawa, dengan suara yang membuat bumi bergetar. Mendengar ancaman itu, warga desa yang mengintip dari balik jendela rumah mereka menangis ketakutan. Mereka tahu, jika sang penguasa rawa murka, maka wabah penyakit dan kematian akan melanda desa mereka. Syekh Gentong menatap makhluk itu dengan sorot mata yang penuh kasih, bukan kebencian. "Wahai makhluk ciptaan Allah yang tersesat, tanah ini bukan milikmu, bukan pula milikku. Tanah ini adalah hamparan sujud bagi Sang Pencipta. Cahaya ini bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menunjukkan jalan pulang bagi jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran." "Bicara omong kosong, serang dia!" teriak Sang Raja Rawa. Seketika, ribuan bayangan hitam melesat bagai anak panah menuju Syekh Gentong. Kabut berubah menjadi badai hitam yang pekat. Suara jeritan makhluk halus memenuhi angkasa, memekakan telinga siapapun yang mendengarnya. Ki Jagur menutup telinganya, bersiap mati di tempat itu. Namun, Syekh Gentong hanya mengambil sebuah gayung kecil yang terbuat dari tempurung kelapa. Beliau menciduk air dari dalam gentong tanah liatnya. Air itu masih memancarkan getaran halus. Dengan tenang, beliau melafalkan selawat Fatih dan menyipratkan air tersebut ke arah badai hitam yang datang menerjang. Wash!
Setiap tetes air yang keluar dari gayung itu mendadak berubah menjadi percikan api putih yang sangat terang di udara. Saat percikan air itu menyentuh bayangan hitam, terdengar suara desisan seperti besi panas yang dicelupkan ke dalam air es. Makhluk-makhluk itu terpental, lari kocar-kacir kesakitan. Garis lingkaran yang digoreskan Syekh Gentong di tanah pun menyala, menciptakan perisai cahaya setinggi pohon kelapa. Tak satu pun makhluk halus sanggup menembus garis tersebut. Mereka hanya bisa berputar-putar di luar lingkaran, meratap dan mengerang karena panasnya energi zikir yang terpancar dari air gentong tersebut. Sang Raja Rawa semakin murka. Ia menghimpun seluruh energi gelap rawa dan melesat sendiri untuk menghantam perisai itu. Namun, saat tangannya yang besar dan berbulu menyentuh perisai cahaya, ia justru tersedot masuk ke dalam lingkaran dan jatuh tersungkur tepat di depan kaki Syekh Gentong. Anehnya, begitu berada di dalam lingkaran, wujud makhluk itu mengecil. Keangkuhannya lenyap. Energi zikir yang suci melumpuhkan seluruh kekuatan hitamnya. Kenapa air dari tanah liat ini bisa begitu panas bagi kami? Tanya sang Raja Rawa dengan napas tersengal. Syekh Gentong berlutut, menatap makhluk itu, karena air ini telah dicuci dengan asma Allah. Tanah liat gentong ini telah menyerap setiap sujud yang kulakukan. Ia tidak lagi sekadar benda mati. Ia telah menjadi saksi atas cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Cahaya ini hanya panas bagi kegelapan yang menolak untuk tunduk. Sang makhluk gaib itu terdiam. Ribuan bala tentaranya di luar kabut pun mulai luruh, berubah menjadi gumpalan asap yang menghilang. Kabut amis perlahan berganti dengan aroma bunga melati yang sangat harum. Aku menyerah. Tolong jangan musnahkan kami, pinta sang penguasa rawa. Syekh Gentong tidak memusnahkan mereka. Beliau memerintahkan mereka untuk menjauh dari permukiman warga dan tidak lagi mengganggu siapapun yang sedang belajar mengenal Tuhan. Sebagai gantinya, beliau berjanji akan mendoakan agar tanah Karawang menjadi tanah yang berkah bagi semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Saat sinar matahari pertama menyentuh permukaan gentong tanah liat itu, warga Pulau Jati keluar dari rumah mereka dengan perasaan takjub. Mereka melihat Ki Jagur sedang bersujud di samping Syekh Gentong, dan di sekitar gubuk itu, tanah yang tadinya retak-retak karena kemarau, mendadak ditumbuhi rumput hijau yang segar, seolah-olah baru saja diguyur hujan lebat sepanjang malam. Namun, ada satu hal yang membuat mereka semakin takjub. Gentong tanah liat itu, yang semalam memancarkan cahaya dahsyat, kini tampak memiliki ukiran-ukiran halus yang muncul secara gaib di permukaannya. Ukiran yang menyerupai kaligrafi kuno yang menceritakan tentang asal-usul sebenarnya dari Syekh Gentong. Seseorang di antara kerumunan itu berbisik, "Lihat, ada tulisan di gentong itu. Itu bukan bahasa kita." Rahasia tentang jati diri Syekh Gentong dan apa yang sebenarnya beliau bawa dari perjalanannya melintasi samudra mulai terkuak. Beliau bukan sekadar kiai pengembara, ada darah agung yang mengalir di nadinya. Pagi itu, udara di dusun Pulau Jati tidak lagi berbau anyir rawa atau debu kering yang menyesakkan. Setelah badai gaib yang melanda semalam, sebuah keajaiban geologis terjadi. Tanah-tanah yang tadinya terbelah karena kemarau panjang, kini mengeluarkan aroma tanah basah yang segar petrikor. Padahal hujan deras tidak benar-benar turun, rumput-rumput hijau mulai menyembul di sela-sela akar pohon jati. Seolah-olah, alam sedang merayakan kemenangan cahaya atas kegelapan. Namun, perhatian warga tidak tertuju pada hijaunya rumput, melainkan pada gentong tanah liat yang berdiri tegak di depan gubuk Maulana Muhammad Syafi. Sinar matahari pagi yang keemasan menyentuh permukaan tempayan itu. Dan seketika itu pula, warga terperangah. Di permukaan tanah liat yang kasar dan kusam itu, muncul guratan-guratan halus berwarna emas pucat. Guratan itu bukan sekadar hiasan. Ia membentuk rangkaian huruf Arab yang sangat indah, meliuk-liuk bagai aliran air, namun terasa sangat kokoh. Kaligrafi itu seolah-olah tidak diukir oleh tangan manusia, melainkan tumbuh dari dalam pori-pori tanah liat tersebut. Ki Jagur, yang kini telah menanggalkan kesombongannya dan memilih menjadi murid pertama sang syekh, mendekat dengan rasa takjub yang tak terlukiskan. Meskipun ia seorang jawara yang lebih akrab dengan gagang golok daripada pena, ia tahu
bahwa tulisan itu mengandung kekuatan besar. Kiai, apa arti tulisan ini? Mengapa ia bercahaya saat disentuh matahari? Tanya Ki Jagur pelan, seolah takut suaranya akan merusak keheningan sakral pagi itu. Maulana Muhammad Syafi'i, atau yang kini mulai akrab dipanggil Syekh Gentong, mendekat. Beliau mengusap permukaan gentong itu dengan lembut. Paman Jagur, ini hanyalah pengingat. Tanah liat ini mencatat apa yang sering ia dengar. Jika ia sering mendengar keluh kesah, ia akan retak. Jika ia sering mendengar asma Allah, ia akan bersaksi. Namun, di antara kerumunan warga, hadir seorang musafir tua yang dikenal sebagai ahli kitab dari wilayah Cirebon. Matanya menyipit saat membaca deretan kaligrafi di bagian tengah gentong. Tubuhnya mendadak bergetar, dan ia langsung bersujud di depan Syekh Gentong. Ya Allah, ampunilah ketidaktahuan kami. Ishak sang musafir, warga Pulau Jati, tahukah kalian siapa yang berdiri di depan kalian ini? Tulisan di gentong ini bukan sekadar doa. Ini adalah nasab silsilah emas yang tersambung langsung ke langit. Masyarakat terdiam. Sang musafir kemudian membacakan arti kaligrafi gaib tersebut dengan suara lantang. Maulana Muhammad Syafi'i bin Maulana Muhammad Syarifuddin menyambung hingga ke Kanjeng Sunan Gunung Jati. Terus hingga ke baginda Rasulullah. Seketika, suasana menjadi sangat haru. Warga yang selama ini menganggap Syekh Gentong hanyalah pengembara miskin yang kebetulan punya gentong ajaib, kini menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan darah biru rohani. Beliau adalah keturunan agung para wali songo yang memilih untuk menyembunyikan kemuliaannya di balik jubah kesederhanaan. Syekh Gentong tidak datang untuk memerintah sebagai bangsawan, melainkan untuk melayani sebagai hamba di tanah yang paling gersang. Namun, di balik kegembiraan warga, ada sepasang mata yang menatap dengan penuh kecurigaan dari balik rimbunnya hutan jati. Ia adalah seorang pria pribumi berpakaian necis dengan topi fedoras khas pegawai kolonial. Namanya adalah Suryo. Seorang telik sandi mata-mata yang bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda di Karawang. Bagi Belanda, setiap kali ada tokoh agama yang mampu mengumpulkan massa dalam jumlah besar dan menunjukkan keajaiban, itu adalah sinyal bahaya. Mereka teringat akan Perang Jawa pimpinan Pangeran Diponegoro yang bermula dari kekuatan spiritual. Belanda sangat alergi terhadap istilah Ratu Adil atau pemimpin karismatik yang bisa memicu pemberontakan. Suryo segera melaporkan temuan ini kepada atasannya, seorang kontrolir Belanda bernama Peter van der Hoorn. Tuan Peter, lapor Suryo, di kantor residen Karawang. Di Lemah Habang, ada seorang kiai muda yang memiliki tempayan tanah liat. Rakyat menganggapnya suci karena gentong itu mengeluarkan air tak terbatas dan bercahaya. Ribuan orang mulai menganggapnya pemimpin. Peter van der Hoorn, seorang pria yang hanya percaya pada logika mesin uap dan angka-angka pajak, tertawa sinis. Air tak terbatas dari tanah liat, pasti itu hanya trik hidrolik sederhana atau sumur rahasia di bawah tanah. Rakyat Karawang terlalu mudah dibodohi oleh dongeng. Tapi kau benar, Suryo. Kita tidak bisa membiarkan ribuan orang berkumpul di satu titik. Itu bibit-bibit kerusuhan. Beberapa hari kemudian, ketenangan Pulau Jati terusik oleh derap langkah kaki kuda dan sepatu bot tentara Kenil Peter van der Hoorn datang dengan kawalan ketat. Ia membawa beberapa ahli air dari Batavia untuk membongkar rahasia gentong tersebut secara ilmiah. Warga Pulau Jati yang sedang mengaji di depan gubuk Syekh Gentong merasa terancam. Ki Jagur sudah memegang hulu goloknya, siap mengamuk jika gurunya diganggu. Namun, Syekh Gentong menepuk pundak Ki Jagur, memberi isyarat agar tetap tenang. Mana orang yang disebut Syekh Gentong? Teriak Peter dari atas kudanya. Syekh Gentong keluar dengan tenang. Saya di sini, Tuan. Ada apa gerangan tuan-tuan yang terhormat datang ke tempat yang gersang ini? Peter turun dari kudanya, berjalan angkuh menuju gentong tanah liat tersebut. Ia melihat kaligrafi emas yang berkilau. Namun baginya itu hanyalah cat kimia yang pintar. Kiai, pemerintah melarang pengumpulan massa tanpa izin. Dan mengenai gentong ini, saya yakin ada pipa rahasia yang terhubung ke rawa di bawah sana. Saya akan menyita benda ini untuk diperiksa di kantor residen. Syekh Gentong tersenyum tipis. Tuan Peter, gentong ini hanyalah tanah liat. Jika Tuan ingin membawanya, silakan. Namun, saya harus memperingatkan. Benda ini hanya akan terasa ringan bagi mereka yang memiliki
niat bersih. Bagi yang memiliki niat untuk merampas hak rakyat, ia akan seberat gunung. Peter tertawa terbahak-bahak. Seberat gunung? Ini hanya tempayan kosong seberat 10 kilogram. Ia memerintahkan 4 tentara berbadan kekar untuk mengangkat gentong tersebut dan menaikkannya ke kereta kuda. Keempat tentara itu mendekat dengan penuh percaya diri. Mereka memegang bibir gentong dan mulai menarik ke atas. 1, 2, 3. Mereka mengejan. Urat-urat di leher mereka menonjol. Namun, gentong itu sama sekali tidak bergerak. Seolah-olah akar raksasa telah tumbuh dari dasar gentong menembus hingga ke inti bumi. Ayo, gunakan tenaga kalian, dasar pemalas, bentak Peter. 10 tentara tambahan dikerahkan. Mereka menggunakan tali tambang dan batang kayu untuk mengungkit gentong tersebut. Namun, hal luar biasa terjadi. Batang kayu jati yang tebal justru patah berkeping-keping. Sementara gentong tanah liat itu tetap diam di posisinya. Tidak bergeser, bahkan 1 milimeter pun. Peter van der Hoorn mulai berkeringat dingin. Logika Belandanya mulai retak. Ini tidak masuk akal. Bongkar tanah di bawahnya. Pasti ada fondasi besi di sana. Para tentara mulai mencangkul tanah di sekitar gentong. Namun, semakin dalam mereka menggali, gentong itu justru terasa semakin tenggelam dalam berat yang tak kasat mata, membuat siapapun yang menyentuhnya merasa seolah-olah sedang memikul seluruh beban dosa dunia di pundak mereka. Syekh Gentong mendekati Peter, yang wajahnya kini memucat. Tuan Peter, tahukah Tuan mengapa benda ini tidak bisa dipindahkan? Karena ia sedang menanggung beban keangkuhan Tuan. Tanah liat ini adalah simbol dari rakyat Karawang. Mereka tampak rendah dan bisa Tuan injak-injak. Namun jika mereka sudah bersatu dengan doa dan iman, tidak ada kekuatan militer manapun di dunia ini yang sanggup menggeser martabat mereka. Peter van der Hoorn terdiam 1000 bahasa. Untuk pertama kalinya, sang kontrolir merasa sangat kecil di hadapan seorang pria berbaju lusuh. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk mundur dan meninggalkan Pulau Jati. Kejadian itu membuat nama Syekh Gentong semakin melegenda. Namun, perlawanan terhadap Belanda baru saja dimulai. Sang Syekh menyadari bahwa karomah gentong ini bukan hanya untuk memberi air, tapi untuk mempersiapkan rakyat Karawang menghadapi badai besar yang akan datang. Malam itu, setelah Belanda pergi, Syekh Gentong memanggil Ki Jagur dan para pemuda desa. Beliau memasukkan tangannya ke dalam gentong yang berisi air jernih tersebut, dan saat tangannya ditarik keluar, beliau memegang sesuatu yang membuat semua orang terkesiap. Bukan air yang beliau pegang, melainkan sebuah keris pusaka yang seluruh bilahnya terbuat dari cahaya yang membeku. Malam di Dusun Pulau Jati seolah berhenti berdetak ketika Maulana Muhammad Syafi'i, yang kini lebih dikenal sebagai Syekh Gentong, menarik tangannya dari dalam kedalaman air gentong tanah liatnya. Di telapak tangan beliau, tidak ada tetesan air yang jatuh, melainkan sebuah benda yang memancarkan pendar kebiruan yang sangat terang hingga menyinari wajah-wajah takjub para penduduk yang melingkar di halaman gubuk. Benda itu adalah sebuah keris tanpa sarung. Namun bilahnya tidak terbuat dari besi tempaan pamor, melainkan dari cahaya murni yang tampak padat dan bergetar halus. Ki Jagur, yang selama ini merasa sudah melihat segala jenis kesaktian di tanah Karawang, jatuh terduduk. Matanya pedih menatap cahaya tersebut. Namun hatinya merasa sangat tentram. Kiai, pusaka apa itu? Seumur hidup saya merantau dari satu padepokan ke padepokan lain. Belum pernah saya melihat besi yang bisa bercahaya seperti rembulan purnama, bisik Ki Jagur dengan suara parau. Syekh Gentong mengangkat keris cahaya itu sejajar dengan keningnya. Anehnya, meskipun bilah itu tampak sangat tajam, ia tidak memancarkan hawa haus darah atau nafsu membunuh. Sebaliknya, udara di sekitarnya mendadak wangi bunga melati yang sangat kuat. Ini bukanlah senjata untuk menyombongkan diri, Paman Jagur, ucap Syekh Gentong dengan nada yang sangat dalam. Ini adalah Kiai Sinar Iman. Ia keluar dari gentong ini bukan karena aku memanggilnya dengan mantra, melainkan karena tanah Karawang sedang menjerit. Keserakahan manusia telah melampaui batas, dan Allah mengirimkan peringatannya melalui cahaya ini. Beliau kemudian menjelaskan bahwa gentong tanah liat itu bukan sekadar tempat penyimpanan air, melainkan sebuah sumur spiritual yang menampung segala doa dan sujud
yang dilakukan dengan ikhlas. Cahaya yang mewujud menjadi keris itu adalah akumulasi dari energi zikir yang dipadatkan oleh kekuasaan Sang Pencipta. Pusaka ini tidak akan bisa melukai kulit manusia yang bertaubat, namun ia akan menjadi beban yang sangat berat bagi siapapun yang membawa kezaliman di pundaknya. Keesokan harinya, ujian bagi keberanian rakyat Pulau Jati benar-benar datang. Kabar kegagalan Peter van der Hoorn memindahkan gentong ajaib telah sampai ke telinga Demang Kartadirja, seorang penguasa lokal yang menjadi kaki tangan Belanda. Demang Kartadirja dikenal sebagai pria yang haus tanah dan tak segan-segan merampas sawah rakyat dengan dalih pajak yang mencekik. Baginya, karomah Syekh Gentong adalah omong kosong yang mengganggu stabilitas aliran upeti ke kantong pribadinya. Dengan dikawal oleh puluhan centeng pendekar bayaran bertubuh besar dan bersenjata lengkap, Demang Kartadirja memacu kudanya memasuki Pulau Jati. Debu mengepul tinggi, menutupi hijaunya rumput yang baru saja tumbuh secara ajaib. "Mana kiai tukang sihir itu?" teriak Sang Demang sembari mencambuk pagar bambu rumah warga. "Aku dengar dia punya pusaka yang keluar dari gentong. Serahkan pusaka itu padaku sebagai jaminan pajak desa ini, atau seluruh lumbung padi kalian akan kubakar habis hari ini juga." Warga desa ketakutan. Mereka bersembunyi di balik pintu. Namun Ki Jagur dan beberapa pemuda yang sudah mendapatkan bimbingan spiritual dari Syekh Gentong berdiri, menghadang di depan gubuk. Ki Jagur tidak lagi membawa goloknya yang legendaris. Ia hanya memegang sebatang ranting pohon jati yang sudah kering. "Demang, kembalilah. Tempat ini adalah tanah suci, tempat kami belajar mengenal Tuhan. Jangan kau kotori dengan bau keserakahanmu," ujar Ki Jagur dengan ketenangan yang baru ia miliki. Demang Kartadirja tertawa terbahak-bahak hingga wajahnya yang kemerahan tampak semakin bengis. "Kau, Jagur, jawara murtad yang sekarang jadi pelayan Kiai Pengemis, serang mereka, bakar lumbung itu," perintah Sang Demang kepada para centengnya. Para centeng mulai bergerak membawa obor yang menyala-nyala. Mereka berlari menuju lumbung padi desa yang baru saja terisi penuh. Namun, saat obor itu dilemparkan ke tumpukan jerami kering, sebuah fenomena aneh terjadi. Api yang tadinya berkobar merah mendadak padam seketika saat menyentuh atap lumbung. Seolah-olah jerami itu terbuat dari es yang tidak bisa terbakar. Berkali-kali mereka mencoba menyulut api, namun hasilnya tetap sama. Angin sejuk berhembus dari arah gentong tanah liat milik Syekh, memadamkan setiap percik kemarahan. Melihat rencananya gagal, Demang Kartadirja turun dari kuda dengan emosi yang meluap. Ia mencabut pedang pendeknya dan merangsek maju menuju Syekh Gentong yang baru saja keluar dari gubuknya. Syekh Gentong berdiri diam, tanpa memegang keris cahaya yang semalam ia tunjukkan. Beliau hanya memegang tasbih kayu di tangan kanannya. "Kau menggunakan sihir untuk memadamkan apiku, Kiai," teriak Kartadirja sembari mengayunkan pedangnya ke arah dada Syekh Gentong. Syekh Gentong hanya memejamkan mata dan berbisik lembut, "Allahumma ya Nur." Seketika, dari balik jubah Syekh Gentong, terpancar kilatan cahaya yang sangat menyilaukan kilatan dari keris sinar iman yang masih tersimpan secara gaib. Begitu pedang Demang Kartadirja menyentuh aura cahaya tersebut, pedang baja itu mendadak lumer, mencair laksana lilin yang dipanggang api, dan menetes ke tanah tanpa menyentuh seujung kuku pun tubuh sang Syekh. Demang Kartadirja terperanjat. Ia mundur beberapa langkah hingga terjatuh ke dalam genangan lumpur. Para centengnya yang tadinya beringas mendadak lemas. Kaki mereka seolah terpaku ke bumi, tak bisa digerakkan. Mereka merasakan berat yang luar biasa. Seolah-olah gravitasi di sekitar gubuk Syekh Gentong meningkat ribuan kali lipat. "Ampun, berat sekali. Dadaku sesak," teriak salah satu centeng yang mulai tersungkur mencium tanah. Syekh Gentong mendekat perlahan ke arah Demang Kartadirja yang gemetar hebat. Beliau tidak menghardik, tidak pula membalas dengan kekerasan. "Demang, berat yang kau rasakan itu bukanlah kekuatanku. Itu adalah beratnya tangisan rakyat yang tanahnya kau rampas. Itu adalah beratnya setiap butir nasi yang kau curi dari piring anak yatim. Tanah liat ini mencatat segalanya, dan hari ini ia hanya memantulkan kembali bebanmu padamu sendiri." Suasana desa menjadi hening. Hanya terdengar isak tangis dari para penindas
yang kini tak berdaya di tanah. Syekh Gentong kemudian mengambil air dari gentongnya dengan gayung tempurung kelapa. Beliau memercikan air itu ke arah para centeng dan sang demang. Anehnya, seketika setelah air itu menyentuh kulit mereka, beban berat itu hilang, namun mereka kehilangan seluruh energi untuk berbuat jahat. Keinginan untuk membunuh dan merampas mendadak lenyap dari hati mereka, digantikan oleh rasa malu yang teramat sangat. Demang Kartadirja bersujud di kaki Syekh Gentong. Air matanya membasahi tanah Pulau Jati. Kiai, saya mengaku kalah. Saya menyerah pada cahaya yang Kiai bawa. Tolong bebaskan saya dari kegelapan ini. Rintihnya, peristiwa ini menjadi titik balik besar di Karawang. Perlawanan rakyat tidak lagi dilakukan dengan pemberontakan berdarah yang gegabah, melainkan dengan kekuatan iman yang teguh. Syekh Gentong telah membuktikan bahwa gentong tanah liatnya bukan hanya sumber air, tapi juga senjata yang mampu melucuti kejahatan dari dalam akarnya. Namun, sang Syekh tahu, kemenangan ini akan mengundang kemarahan yang lebih besar dari Batavia. Belanda tidak akan tinggal diam melihat salah satu kaki tangan terbaik mereka berlutut di depan seorang ulama. Di malam setelah kejadian itu, Syekh Gentong duduk kembali di samping gentongnya. Beliau menatap ke arah keris cahaya yang kini kembali ke bentuk asalnya, menyatu kembali ke dalam air di dalam tempayan. Beliau tahu, episode perjuangan fisik segera dimulai. Dan rakyat Karawang harus siap menjadi gentong-gentong iman yang kuat, agar tidak retak dihantam badai kolonial yang lebih kejam. Berita tentang takluknya Demang Kartadirja di bawah kaki seorang ulama muda yang hanya bermodalkan tempayan tanah liat, menyebar seperti getah pohon karet yang tumpah lambat namun melekat kuat di setiap sudut Karesidenan Karawang. Di kantor pusat pemerintahan kolonial, Peter van der Hoorn merobek laporan intelijen yang dikirimkan Suryo dengan tangan gemetar karena amarah. Baginya, luluhnya seorang pejabat lokal dan mencairnya pedang baja bukan lagi sekadar trik sulap, melainkan sebuah bentuk pembangkangan sistematis yang bisa memicu revolusi besar. Jika rakyat mulai lebih takut kepada air suci daripada moncong senapan kompeni, maka tamatlah riwayat kekuasaan Belanda di tanah lumbung padi ini. Peter tidak main-main kali ini. Ia segera berkoordinasi dengan komandan militer di Batavia untuk mengirimkan satu peleton pasukan infanteri, lengkap dengan 2 pucuk meriam kecil yang ditarik kuda. Kita tidak akan berdebat soal teologi dengan kiai itu lagi, geram Peter sembari mengancingkan seragam militernya yang kaku. Jika tanah liat itu tidak bisa dipindahkan, maka kita akan mengubahnya menjadi debu. Kita akan meratakan Pulau Jati, agar rakyat tahu bahwa Tuhan mereka tidak tinggal di dalam sebuah gentong butut. Sementara itu, di dusun Pulau Jati, suasana justru sangat kontras. Tidak ada persiapan parit perlindungan atau barikade kayu. Syekh Gentong justru memerintahkan warga untuk tetap beraktivitas seperti biasa. Namun, ada satu perintah aneh yang beliau sampaikan. Setiap warga diminta untuk mengambil satu gayung air dari gentong tanah liatnya dan menyiramkannya ke halaman rumah masing-masing. Lalu masuk ke dalam rumah dan membacakan zikir la ilaha illallah dengan suara yang lembut, namun konstan. Ki Jagur merasa sangat gelisah. Dari kejauhan, ia sudah mendengar deru roda meriam yang melintasi jalanan berbatu menuju desa mereka. Kiai, mereka membawa guntur besi meriam. Ranting jati yang saya pegang tidak akan sanggup menahan ledakan peluru meriam itu. Izinkan saya dan para pemuda menghadang mereka di hutan jati sebelum mereka sampai ke sini, pinta Ki Jagur dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Syekh Gentong yang sedang duduk tenang di samping gentongnya hanya tersenyum tipis. Beliau mengambil sekerumput tanah kering dari bawah gentong, lalu memasukkannya ke dalam air di dalam tempayan tersebut. Paman Jagur, meriam itu buatan manusia yang hatinya keras. Sedangkan air ini adalah rahmat dari Yang Maha Lembut. Jangan lawan kekerasan dengan kekerasan, karena api hanya akan membesar jika ditiup amarah. Biarkan air yang berbicara dengan bahasanya sendiri. Beliau kemudian berdiri, mengambil air dengan tangan kosong, lalu memercikannya ke 4 penjuru mata angin. Seketika itu juga, tepat saat pasukan Belanda berada di perbatasan desa, langit yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi abu-abu pekat. Kabut tebal yang aneh, bukan dingin seperti embun gunung, melainkan hangat dan berbau tanah basah, turun menyelimuti seluruh dusun Pulau Jati. Kabut itu begitu padat,
hingga para tentara Belanda tidak bisa melihat ujung sepatu bot mereka sendiri. Apalagi melihat posisi gubuk sang Syekh. Pieter van der Hoorn, yang memimpin di depan, mulai kehilangan arah. "Suryo, di mana letak gerbang desa itu? Kita tadi sudah berada tepat di depannya," teriak Pieter. Suryo, sang mata-mata, tampak kebingungan. Ia merasa sudah berjalan lurus selama 1 jam, namun anehnya, mereka selalu kembali ke sebuah pohon jati tua yang sama, yang memiliki bekas luka sambaran petir. Seolah-olah jalan menuju Pulau Jati telah berubah menjadi sebuah labirin gaib yang tidak berujung. "Ini sihir. Tembakan meriam itu ke arah utara. Hancurkan apapun yang menghalangi pandangan," perintah Pieter, yang mulai kehilangan akal sehatnya. Para serdadu segera menyiapkan meriam. Mereka menyulut sumbu ledak dengan api. Duar, suara dentuman meriam menggelegar, memecah kesunyian hutan jati. Namun, sesuatu yang mustahil terjadi. Peluru meriam yang terbuat dari besi padat itu tidak melesat menghancurkan bangunan, melainkan seolah-olah menabrak dinding bantal yang sangat empuk di tengah kabut. Peluru itu berhenti di udara, berputar sejenak, lalu jatuh ke tanah dengan suara pelan, berubah menjadi gumpalan tanah liat yang basah. Kejadian itu berulang hingga 10 kali tembakan. Setiap peluru besi yang dimuntahkan oleh teknologi paling mutakhir. Eropa itu selalu berakhir menjadi gumpalan tanah liat yang tak berguna begitu menyentuh kabut zikir Pulau Jati. Pieter van der Hoorn turun dari kudanya. Ia berlari ke depan dan mencoba menusuk kabut itu dengan pedangnya. Namun, setiap kali ia melangkah maju, ia merasa bumi di bawah kakinya berputar. Ia merasa sedang berjalan di atas air, namun saat ia melihat ke bawah, ia hanya melihat bayangan dirinya sendiri yang tampak ketakutan di permukaan gentong raksasa yang seolah-olah menelan seluruh cakrawala. Di tengah kabut itu, suara zikir ribuan warga Pulau Jati mulai terdengar. Suaranya tidak keras, namun ia bergetar di dalam dada para serdadu Belanda. Getaran itu membuat tangan mereka yang memegang senapan menjadi lemas. Beberapa serdadu mulai menjatuhkan senjata mereka dan menangis tanpa sebab yang jelas. Mereka teringat akan ibu mereka di Belanda, mereka teringat akan dosa-dosa mereka. Dan tiba-tiba saja, keinginan untuk berperang lenyap seketika, digantikan oleh rasa rindu akan kedamaian. "Pulanglah, tuan-tuan." Sebuah suara yang sangat lembut terdengar di telinga Pieter van der Hoorn. Seolah-olah Syekh Gentong sedang berbisik tepat di sampingnya. Padahal sang Syekh tetap diam di depan gubuknya, yang berjarak ratusan meter. "Logika besi kalian tidak akan pernah bisa menembus dinding keikhlasan. Tanah Karawang ini tidak butuh meriam, ia hanya butuh kasih sayang. Jika kalian datang sebagai tamu, kami akan beri air yang paling jernih. Tapi jika kalian datang sebagai api, maka air ini akan menjadi samudera yang menenggelamkan keangkuhan kalian." Pieter terjatuh, berlutut. Kabut itu mendadak menyisip masuk ke dalam paru-parunya, memberikan sensasi dingin yang menyiksa sekaligus menyegarkan. Ia merasa seluruh kekuasaannya sebagai perwakilan gubernur jenderal hanyalah debu yang ditiup angin. Dengan sisa-sisa harga diri yang hancur, ia memerintahkan pasukannya untuk mundur. Anehnya, begitu niat untuk mundur itu muncul, kabut tebal itu langsung menghilang secepat ia datang. Jalan setapak menuju kota Karawang kembali terlihat jelas, namun dusun Pulau Jati tetap tampak sunyi. Seolah-olah tidak pernah terjadi serangan apapun. Warga desa keluar dari rumah mereka dengan wajah penuh rasa syukur. Mereka melihat peluru-peluru meriam yang kini menjadi gumpalan tanah liat berserakan di perbatasan desa. Syekh Gentong mendekati gumpalan tanah liat tersebut, memungutnya satu persatu, lalu memasukkannya kembali ke dalam gentong tanah liatnya yang utama. "Lihatlah, Paman Jagur," ujar beliau kepada muridnya yang masih terlongo. Besi yang keras pun ingin kembali menjadi tanah yang rendah hati jika ia sudah lelah menjadi alat kejahatan. Kekalahan memalukan pasukan Belanda ini menjadi pukulan telak bagi prestise kolonial. Pieter van der Hoorn ditarik kembali ke Batavia karena dianggap gila oleh atasannya setelah melaporkan bahwa meriamnya menembakkan tanah liat. Namun, bagi rakyat Karawang, peristiwa ini adalah bukti nyata bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada militer, yaitu kekuatan zikir yang ditampung dalam sebuah wadah kesederhanaan. Namun, Syekh Gentong tahu bahwa ujian terbesar bukanlah meriam Belanda, melainkan fitnah yang akan muncul dari dalam kalbu para pengikutnya sendiri. Popularitas yang meledak mulai membuat beberapa warga,
menganggap beliau sebagai Tuhan atau Raja baru. Sang Syekh menyadari bahwa gentong tanah liatnya mulai disalahpahami sebagai jimat keberuntungan, bukan lagi sebagai sarana pengabdian. Malam itu, Syekh Gentong mengambil sebilah bambu dan mulai mengaduk air di dalam gentongnya. Beliau melihat bayangan masa depan yang penuh dengan darah dan air mata. Namun bukan karena penjajah, melainkan karena perebutan kekuasaan di antara sesama saudara. Beliau pun membuat sebuah keputusan besar yang akan mengubah bentuk gentong tanah liat itu selamanya. Kemenangan gaib atas meriam-meriam Batavia membawa dampak yang tidak pernah dibayangkan oleh Maulana Muhammad Syafi'i. Dusun Pulau Jati yang dulunya sunyi dan tersembunyi di balik rimbunnya hutan jati, kini berubah menjadi magnet raksasa yang menyedot perhatian ribuan orang dari berbagai penjuru tanah Pasundan. Orang-orang tidak lagi datang hanya untuk belajar mengaji atau mencari ketenangan batin. Mereka datang dengan sejuta keinginan duniawi, pedagang yang ingin dagangannya laris, petani yang ingin sawahnya terhindar dari hama, hingga orang-orang sakit yang berharap sembuh hanya dengan menyentuh bibir gentong tanah liat tersebut. Halaman gubuk sang Syekh yang biasanya harum wangi zikir, kini mulai riuh oleh suara gemerincing koin dan tawar-menawar sesajen. Fenomena ini membuat hati Syekh Gentong terasa sempit. Beliau melihat orang-orang mulai mengkultuskan benda mati tersebut melampaui Sang Pencipta. Gentong yang tadinya adalah simbol kerendahan hati, hanya sebuah wadah tanah liat yang siap menampung rahmat, kini mulai dianggap sebagai berhala, baru berbaju karomah. Rakyat mulai lupa bahwa yang memberikan air bukanlah tanah liat itu, melainkan zat yang menghidupkan tanah tersebut. Di tengah hiruk-pikuk pemujaan masa itu, muncullah sosok baru bernama Sarkali. Ia adalah seorang pria dari desa tetangga yang memiliki lisan sangat manis dan pandai bersandiwara. Sarkali melihat kerumunan masa ini bukan sebagai ladang pahala, melainkan ladang emas. Dengan jubah yang sengaja dibuat menyerupai milik sang Syekh, ia mulai mengatur antrean peziarah. Ia mengklaim dirinya sebagai penjaga gerbang rahasia Gentong, tanpa sepengetahuan Syekh Gentong yang sedang melakukan khalwat menyendiri di dalam gubuk. Sarkali mulai memungut biaya bagi siapapun yang ingin membawa pulang air dari gentong tersebut. Air ini mengandung cahaya langit, satu tetesnya bisa membuatmu kebal dari senjata tajam. Teriak Sarkali di depan kerumunan yang haus akan mukjizat. Tapi ingat, cahaya tidak akan turun jika tanganmu kosong. Berikan sedekah terbaikmu, maka air ini akan bekerja untukmu. Ki Jagur, yang sedang menyapu halaman, merasakan ada yang tidak beres. Ia melihat aura di sekitar gentong tanah liat itu tidak lagi jernih kebiruan seperti biasanya. Warna airnya perlahan-lahan berubah menjadi keruh, kecoklatan. Seolah-olah tanah liat itu sedang berontak karena kesuciannya dikotori oleh nafsu serakah manusia. Ki Jagur mencoba menegur Sarkali, namun ia justru dihardik oleh massa yang sudah terlanjur terpesona oleh bualan sang penjaga gerbang gadungan. Mereka menganggap Ki Jagur hanya iri karena Sarkali lebih pintar dalam mengelola berkah. Malam harinya, Syekh Gentong keluar dari gubuknya. Beliau melihat tumpukan uang, emas, dan kain-kain mahal berserakan di sekitar gentongnya. Bau kemenyan yang tajam menusuk hidung, menutupi wangi melati yang biasanya hadir secara alami. Sang Syekh berdiri diam di depan tempayannya. Beliau memasukkan tangannya ke dalam air, dan seketika itu juga, beliau menariknya kembali dengan wajah penuh kesedihan. Air di dalam gentong itu mendadak menjadi sangat panas, hampir mendidih, namun tidak mengeluarkan uap. Paman Jagur, kumpulkan semua orang besok pagi. Perintah Syekh Gentong dengan suara yang sangat rendah, namun mengandung getaran yang membuat Ki Jagur gemetar. Wadah ini sudah penuh dengan kotoran hati. Jika tidak dikosongkan sekarang, ia akan pecah dan membawa bencana bagi seluruh Karawang. Keesokan paginya, ribuan orang berkumpul, termasuk Sarkali yang berdiri di barisan paling depan, dengan raut wajah penuh kemenangan. Syekh Gentong berdiri di samping jentongnya, yang kini tampak kusam, tak lagi memancarkan cahaya emas. Kaligrafi gaib yang biasanya meliuk indah di permukaannya pun tampak memudar. Seolah-olah tulisan itu sedang menyembunyikan diri dari pandangan manusia yang penuh pamrih. Tuan-tuan dan saudara-saudaraku sekalian, ujar Syekh Gentong. Matanya menatap satu persatu wajah orang-orang di depannya. Kalian datang ke sini mencari apa? Jika kalian mencari air untuk menyembuhkan penyakit tubuh,
namun membiarkan penyakit hati kalian tumbuh subur, maka air ini tidak akan memberi manfaat apapun. Gentong ini hanyalah tanah liat yang diambil dari bumi Karawang. Ia tidak punya kuasa, ia tidak punya nyawa. Yang membuat air ini berharga adalah keikhlasan kalian saat bersujud kepada Allah. Namun hari ini, aku melihat kalian bersujud di depan benda mati ini. Sarkali berteriak menyela. Kiai, jangan rendah hati. Kami tahu benda ini sakti. Lihatlah berapa banyak orang yang tertolong. Biarkan kami memuliakan benda suci ini. Syekh Gentong tersenyum pedih. Memuliakan, kalian sedang menghinakannya dengan menjadikannya berhala. Baiklah, jika menurut kalian air ini sakti karena benda ini, mari kita buktikan. Syekh Gentong mengambil sebuah tongkat kayu kecil dan mengetukkannya 3 kali ke bibir Gentong. Tok, tok, tok. Seketika itu juga, terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. Air yang tadinya memenuhi gentong itu, mendadak surut dengan sangat cepat. Seolah-olah, ditelan oleh dasar bumi. Dalam hitungan detik, gentong besar itu menjadi kering kerontang. Tidak ada setetes air pun yang tersisa. Bahkan dinding bagian dalamnya pun terasa kasar dan berdebu. Masa terkejut, Sarkali pucat pasi. Ia mencoba merogoh dasar gentong dengan tangannya. Berharap masih ada sisa air yang bisa ia jual. Namun, tangannya justru digigit oleh rasa panas yang luar biasa. Panas, airnya hilang. Kiai, apa yang kau lakukan? Teriak Sarkali histeris. Aku tidak melakukan apa-apa, Sarkali. Jawab Syekh Gentong tenang. Benda ini hanya mencerminkan isi hati kalian. Saat hati kalian jernih mencari Tuhan, air ini melimpah sebagai rahmat. Saat hati kalian keruh mencari emas, air ini kembali ke asalnya. Rahmat Allah tidak bisa diperjualbelikan dengan kepingan perak. Syekh Gentong kemudian memerintahkan Ki Jagur untuk menggulingkan gentong tersebut hingga posisinya terbalik. Beliau ingin menunjukkan bahwa tidak ada pipa rahasia atau sumur di bawahnya. Tanah di bawah gentong itu benar-benar kering. Warga mulai menyadari kesalahan mereka. Satu persatu dari mereka mulai menangis, menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam kesyirikan yang halus. Menganggap benda sebagai pemberi manfaat utama. Namun, ujian sesungguhnya datang dari Sarkali yang tidak terima ladang uangnya hilang. Kiai sengaja menyembunyikan air itu, dia ingin menguasai kesaktiannya sendiri. Teriak Sarkali mencoba memprovokasi massa yang mulai bimbang. Ayo kita bongkar tanah ini. Pasti, dia menyembunyikan pusaka cahaya itu di dalam tanah. Beberapa orang yang masih dirasuki nafsu serakah mulai terpengaruh. Mereka mengambil cangkul dan mulai mendekati gubuk sang syekh. Ki Jagur sudah bersiap dengan pasang kuda-kudanya. Namun Syekh Gentong kembali menahannya. Biarkan mereka mencari apa yang ingin mereka cari, Paman. Tanah ini akan memberi pelajaran tentang apa itu kejujuran. Saat cangkul pertama menghantam tanah tepat di tempat Gentong itu tadinya berdiri, sebuah ledakan energi yang aneh keluar dari bumi. Bukan api, bukan air, melainkan hembusan angin yang sangat kencang yang membawa butiran-butiran pasir yang sangat tajam. Pasir itu hanya mengenai mereka yang berniat merusak dan mencuri, membuat kulit mereka terasa gatal dan panas yang luar biasa. Sementara warga yang diam dan bertaubat sama sekali tidak merasakan apapun. Sarkali yang paling depan terkena serangan angin pasir itu. Wajahnya dipenuhi bintik-bintik merah yang terasa seperti disengat ribuan lebah. Ia berteriak kesakitan dan lari tunggang langgang menuju rawa. Orang-orang yang tadi terprovokasi pun ikut lari ketakutan, meninggalkan peralatan mereka. Keheningan kembali menyelimuti Pulau Jati. Syekh Gentong mendekati gentong yang terbalik itu, lalu dengan perlahan mengembalikannya ke posisi semula. Beliau mengusap permukaannya dan membisikkan doa yang sangat panjang. Anehnya, setelah doa itu selesai, gentong itu tidak lagi memancarkan cahaya emas atau kaligrafi indah. Ia kembali menjadi tempayan tanah liat yang sangat biasa. Bahkan cenderung terlihat retak-retak kecil di beberapa bagian. Biarkan ia terlihat seperti ini, ujar Syekh Gentong kepada Ki Jagur. Agar orang-orang tidak lagi melihat fisiknya, tapi melihat maknanya. Air akan kembali mengalir hanya jika hati mereka sudah bersih kembali. Tugasmu sekarang, Paman, adalah menjaga agar tidak ada lagi sarkali-sarkali lain yang menjual agama demi sesuap nasi. Malam itu, air di dalam gentong kembali terisi. Namun, jumlahnya sangat sedikit. Hanya cukup untuk minum
dan berwudu bagi penghuni gubuk. Tidak ada lagi keajaiban meluap-luap yang bisa tontonkan. Syekh Gentong tahu, fase pamer karomah sudah usai. Kini saatnya beliau menanamkan ilmu hakikat yang lebih dalam kepada murid-muridnya yang tersisa. Namun, di tengah kesunyian itu, seorang pengembara misterius datang dari arah timur. Ia tidak membawa harta, tidak membawa cangkul. Ia hanya membawa sebuah kotak kayu tua yang di dalamnya tersimpan rahasia besar mengenai masa lalu Syekh Gentong yang selama ini terkunci rapat. Kedatangan pengembara ini menandakan bahwa rahasia Gentong bukan hanya soal air, tapi soal sebuah amanah besar yang harus dibawa kembali ke tanah suci. Setelah guncangan fitnah yang dibawa oleh Sar Kali mereda, dusun Pulau Jati kembali ke fitrahnya sebagai tempat yang tenang. Namun kini, dengan kedewasaan iman yang lebih mendalam, warga tidak lagi mengerumuni gentong tanah liat itu dengan mata yang lapar akan kekayaan, melainkan dengan hati yang ruku mencari keberkahan. Di tengah suasana pemulihan batin itu, muncul seorang pria tua yang berjalan kaki dari arah matahari terbit. Ia mengenakan jubah hijau lumut yang sudah pudar warnanya, kain sarung yang tersampir di pundak, dan sepasang kaki telanjang yang tampak begitu kuat, meski kulitnya sudah mengeriput dimakan usia. Di tangannya, ia mendekap sebuah kotak kayu jati tua yang diikat dengan tali rotan. Pria itu berhenti tepat di depan gerbang gubuk Syekh Gentong. Ia tidak meminta minum, tidak pula menanyakan di mana letak gentong ajaib yang tersohor itu. Ia hanya berdiri diam, menatap gentong yang kini tampak retak dan kusam tersebut dengan pandangan penuh kerinduan, seolah sedang melihat kawan lama yang sudah terpisah puluhan tahun. Ki Jagur yang sedang berjaga segera mendekat. "Maaf, sesepuh, ada yang bisa saya bantu?" "Jika mencari Kiai Syafei, beliau sedang berada di dalam," sapa Ki Jagur dengan sopan santun yang kini telah menjadi bagian dari jati dirinya. Pria tua itu tersenyum, menampakkan gusi yang sudah ompong, namun memancarkan aura kegembiraan yang tulus. "Aku tidak mencari Kiai Syafei, anak muda. Aku hanya mengantarkan nyawa yang tertinggal untuk benda ini," jawabnya sembari menunjuk ke arah gentong tanah liat tersebut. Suaranya serak, namun mengandung wibawa yang membuat Ki Jagur merasa sedang berhadapan dengan samudra yang luas. Syekh Gentong, yang rupanya sudah merasakan kehadiran tamu agung ini melalui mata batinnya, segera keluar dari gubuk tanpa menggunakan alas kaki. Beliau langsung bersujud syukur dan mencium tangan pria tua tersebut. Sebuah pemandangan yang membuat Ki Jagur dan beberapa santri terperangah. "Kiai, kenapa Kiai sampai sejauh ini?" tanya Syekh Gentong dengan suara yang bergetar karena haru. Pria tua itu, yang ternyata adalah salah satu guru rahasia Maulana Syafei di masa mudanya, hanya menepuk pundak sang syekh dengan lembut. Mereka berdua kemudian duduk bersila di atas tanah, tepat di samping gentong yang kusam itu. Kotak kayu tua itu diletakkan di antara mereka. Keheningan malam Pulau Jati seolah menjadi saksi atas terbukanya satu lagi lembaran rahasia yang selama ini terkunci rapat dalam sejarah Karawang. Syekh Gentong kemudian bercerita kepada murid-muridnya bahwa gentong tanah liat ini bukanlah sekadar tempayan yang dibeli di pasar atau dibuat secara sembarangan oleh perajin gerabah. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, ketika Maulana Syafei masih menimba ilmu di tanah suci Makkah dan Madinah, beliau mendapatkan tugas dari gurunya untuk membawa pulang segenggam tanah dari tanah haram. Namun, tanah itu tidak boleh dibawa dalam bungkusan kain biasa. Tanah tersebut harus dicampur dengan tanah liat lokal dari bumi Nusantara, lalu dibentuk menjadi sebuah wadah yang mampu menampung air mata kerinduan kepada Rasulullah SAW. "Inilah rahasianya, Paman Jagur," ujar Syekh Gentong, sembari mengusap permukaan gentong yang retak. Gentong ini adalah perpaduan antara bumi Makkah yang diberkahi dan bumi Karawang yang haus akan hidayah. Itulah sebabnya air di dalamnya tidak pernah habis, karena ia tersambung secara batiniah dengan sumur Zam-Zam di tanah suci. Namun, rahasia itu belum lengkap. Pria tua berbaju hijau itu kemudian membuka ikatan rotan pada kotak kayunya. Di dalamnya tidak tersimpan emas atau berlian, melainkan segumpal tanah merah yang masih lembab dan mengeluarkan aroma wangi kasturi yang sangat kuat. Aroma itu seketika memenuhi seluruh penjuru dusun Pulau Jati, membuat siapapun yang menghirupnya merasa seolah-olah sedang berdiri di depan raudah, taman surga di Masjid Nabawi. "Maulana Syafei, saat kau membentuk gentong ini dulu,
kau lupa memasukkan bagian terakhir dari amanah gurumu," ucap sang pria tua, sembari mengambil gumpalan tanah merah itu. "Tanah ini adalah tanah dari makam para syuhada, mereka yang telah mewakafkan nyawanya demi kebenaran. Tanpa tanah ini, gentongmu hanya akan menjadi sumber air fisik. Namun dengan tanah ini, ia akan menjadi benteng bagi seluruh umat dari serangan fitnah akhir zaman." Dengan perlahan dan penuh hikmat, sang pria tua mengusapkan tanah merah dari kotak kayu itu ke bagian gentong yang tampak retak-retak. Sebuah keajaiban kembali terjadi di depan mata Ki Jagur. Begitu tanah merah itu menyentuh permukaan gentong, retakan-retakan itu menutup dengan sendirinya. Warna gentong yang tadinya kusam berubah menjadi merah marun yang berkilau, seolah-olah terbuat dari batu delima yang paling murni. Kaligrafi emas yang sempat menghilang, kini muncul kembali. Namun kali ini tulisannya bukan lagi tentang silsilah, melainkan tentang tauhid pengesaan Allah yang mutlak. Warga yang melihat dari kejauhan, merasa tubuh mereka menjadi sangat ringan. Penyakit-penyakit batin, seperti iri, dengki, dan sombong seolah-olah luntur bersama aroma wangi yang keluar dari gentong tersebut. Syekh Gentong menyadari bahwa kehadiran guru lamanya dan tambahan tanah suci tersebut adalah isyarat bahwa tugas beliau di Karawang akan memasuki fase yang lebih berat. Benda ini bukan lagi sekadar mukjizat untuk menarik massa, melainkan sebuah pusaka penjaga yang akan melindungi wilayah itu dari kehancuran moral. Pria tua itu kemudian bangkit. "Meskipun baru sebentar duduk, tugasku sudah usai, Syafei. Ingatlah, gentong ini akan tetap menjadi tanah biasa bagi mereka yang hatinya keras. Namun ia akan menjadi pintu langit bagi mereka yang mau merunduk. Jangan pernah biarkan benda ini menjadi alasan orang untuk berhenti berusaha. Air ini hanya untuk mereka yang sudah berikhtiar maksimal di jalan Allah." Tanpa menunggu balasan, pria tua itu melangkah pergi menembus kegelapan malam. Ki Jagur mencoba mengejarnya untuk menawarkan bekal, namun hanya dalam beberapa langkah, pria tua itu menghilang di balik kabut hutan jati, seolah-olah ia hanyalah bayangan yang dikirim oleh langit. Malam itu, Syekh Gentong mengajak seluruh warga untuk melakukan salat malam berjamaah di depan gentong yang baru saja pulih tersebut. Air di dalamnya kini tidak lagi meluap-luap secara fisik, namun permukaannya selalu tenang dan jernih seperti cermin. Syekh Gentong berpesan bahwa keajaiban sejati bukanlah saat kita melihat air keluar dari tanah liat, melainkan saat kita melihat kebaikan keluar dari hati yang tadinya keras seperti batu. Gentong ini telah sempurna perjalanannya. Ia membawa ruh Makkah ke tanah Karawang, menyatukan berkah para nabi dengan perjuangan para wali lokal. Namun, kedamaian ini ternyata memicu kecemburuan dari kekuatan lain. Di pesisir utara Karawang, seorang dukun ilmu hitam tingkat tinggi, yang dikenal sebagai Ki Sambernyawa, merasa kekuatannya mulai luntur sejak gentong itu diperkuat dengan tanah syuhada. Ki Sambernyawa, yang selama ini hidup dari sesajen dan rasa takut rakyat, merasa bisnis gaibnya terancam. Ia tidak menggunakan meriam seperti Belanda. Ia menggunakan ribuan teluh dan santet yang akan dikirimkan melalui hembusan angin laut untuk meracuni air di dalam gentong tersebut. Syekh Gentong menatap ke arah utara. Tempat awan hitam mulai menggumpal di Cakrawala. Beliau tahu, pertempuran antara air suci dan racun hitam akan segera pecah. Beliau mengambil segenggam air dari gentongnya, lalu meminumnya dengan tenang. "Paman Jagur, bersiaplah. Musuh kali ini tidak terlihat oleh mata, tapi ia bisa membunuh jiwa dari dalam rumah sendiri. Siapkan wadah hati kalian, karena badai racun akan segera tiba." Langit di atas pesisir utara Karawang mendadak berubah menjadi warna ungu pekat yang tidak wajar. Angin laut yang biasanya membawa aroma garam yang segar, sore itu bertiup membawa bau busuk bangkai dan amis darah yang menyengat. Di sebuah gua karang yang tersembunyi di semenanjung Tanjung Pakis, sosok pria kurus kering dengan rambut gimbal menjuntai bernama Ki Sambernyawa sedang duduk dikelilingi tengkorak hewan dan cawan-cawan berisi darah hitam. Ia adalah dukun paling ditakuti, yang konon bisa membunuh seseorang hanya dengan menyebut namanya di depan tiupan angin. Ki Sambernyawa merasa singgasana kegelapannya goyah. Sejak Syekh Gentong memperkuat tempayannya dengan tanah syuhada, banyak jin peliharaan sang dukun yang lari kocar-kacir, tak kuat menahan panasnya getaran zikir
yang memancar dari Pulau Jati. Jika air itu tidak bisa dihancurkan dengan meriam Belanda, maka ia akan aku racuni dengan ribuan kutukan. Geram Ki Samber nyawa. Ia mulai merapal mantra kuno yang memanggil Banaspati dan roh-roh penasaran dari dasar laut utara untuk terbang menuju selatan, membawa wabah yang disebut Pagebluk. Di Pulau Jati, malam itu terasa sangat mencekam. Syekh Gentong berdiri di samping gentongnya yang kini berwarna merah delima. Beliau melihat permukaan air di dalam gentong yang biasanya tenang, kini mulai bergolak dan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil berwarna hitam. Paman Jagur, tutup seluruh sumur warga. Jangan biarkan ada yang meminum air selain dari gentong ini. Perintah Syekh Gentong dengan nada mendesak. Beliau tahu, Ki Samber nyawa sedang mengirimkan racun halus yang merambat melalui pori-pori tanah dan udara. Tak lama kemudian, badai pasir hitam mulai menerjang dusun. Angin menderu-deru menghantam pepohonan jati hingga tumbang. Beberapa warga yang nekat keluar rumah seketika jatuh pingsan dengan kulit yang membiru. Seolah-olah seluruh oksigen di paru-paru mereka direnggut paksa oleh kekuatan gaib. Suara tawa Ki Samber nyawa menggema di angkasa, bercampur dengan suara petir yang menyambar tanpa hujan. Syafi, lihatlah bagaimana rakyatmu mati kehausan, karena air suci kalian akan berubah menjadi empedu yang mematikan. Teriak suara gaib dari angkasa. Ki Jagur mencoba melawan dengan ilmu kanuragannya. Namun, ia terhuyung-huyung. Serangan kali ini bukan fisik, ia menyerang saraf dan mental. Udara di Pulau Jati mendadak terasa sangat berat. Seolah-olah ribuan tangan tak kasat mata sedang mencekik setiap leher penduduk. Di saat kritis itu, Syekh Gentong tidak membalas dengan mantra kutukan. Beliau justru duduk bersila, memegang tasbihnya dan mulai melakukan apa yang disebut sebagai raksul kalb atau tarian hati melalui zikir. Syekh Gentong mulai melantunkan hasbunallah wa ni'mal wakil dengan irama yang sangat indah dan konstan. Beliau mengambil air dari gentong yang mulai menghitam itu dengan tangannya. Secara ajaib, saat air hitam itu berada di telapak tangan sang syekh, warnanya kembali menjadi bening berkilauan. Beliau lalu meniupkan napas yang penuh dengan asma Allah ke dalam gentong tersebut. Seketika, dari dalam tempayan itu keluar gelombang cahaya berwarna biru muda yang menyapu seluruh dusun Pulau Jati, menetralkan setiap racun hitam yang dibawa oleh angin pesisir. Paman Jagur bawa air ini ke setiap rumah, basuh wajah mereka yang pingsan, ujar Syekh Gentong sembari terus berzikir. Ki Jagur segera bergerak cepat. Ajaibnya, warga yang kulitnya sudah membiru dan napasnya hampir terhenti, seketika bangkit kembali. Setelah setetes air dari gentong itu menyentuh bibir mereka, racun pagebluk yang dikirimkan Ki Samber nyawa tidak hanya tawar, tapi justru berbalik menjadi penawar bagi mereka yang selama ini memiliki penyakit kronis. Di gua karangnya, Ki Samber nyawa memuntahkan darah hitam. Setiap kali ia mencoba mengirimkan kutukan baru, energi itu mental kembali kepadanya dengan kekuatan 10 kali lipat. Mustahil, bagaimana tanah liat itu bisa menampung kekuatan laut utara, teriaknya, frustrasi. Ia mencoba melakukan serangan pamungkas dengan mengorbankan nyawanya sendiri untuk memanggil Kalagondang, raksasa pemakan ruh. Namun, sebelum makhluk itu sempat mewujud sempurna, Syekh Gentong dari kejauhan melambaikan tangannya ke arah utara. Sebuah tiang cahaya putih melesat dari gentong tanah liat di Pulau Jati, menembus awan hitam, dan jatuh tepat di depan gua Ki Samber nyawa. Cahaya itu membelah ombak laut dan meruntuhkan gua tersebut. Sang dukun tersungkur. Seluruh ilmu hitamnya luntur seketika. Ia tidak mati, namun ia kehilangan seluruh memori tentang kejahatannya. Ia berubah menjadi pria tua pikun yang hanya bisa bergumam meminta ampunan Tuhan. Badai pun reda. Langit Karawang kembali bertabur bintang yang sangat cerah. Namun, Syekh Gentong terlihat sangat lelah. Tubuhnya gemetar hebat. Ternyata, untuk menahan serangan sebesar itu, beliau harus mempertaruhkan sebagian besar energi hidupnya. Gentong merah delima itu kini tampak sedikit retak di bagian bawahnya. Sebuah tanda bahwa beban yang ditahannya sudah mencapai batas maksimal. Paman Jagur, bisik Syekh Gentong dengan suara yang sangat lemah.
Waktuku sudah hampir selesai di sini. Gentong ini sudah memberikan semua yang ia miliki untuk tanah ini. Namun, waspadalah. Musuh terakhir bukan lagi Belanda, bukan lagi dukun, melainkan masa depan yang akan melupakan akar dari semua mukjizat ini. Aku harus menyiapkan sebuah warisan tersembunyi sebelum aku pergi. Ki Jagur menangis, tersedu-sedu. Ia merasa gurunya akan segera meninggalkan mereka. Namun, di tengah kesedihan itu, Syekh Gentong meminta Ki Jagur mengambil 7 jenis bunga yang tumbuh di sekitar rawa dan memasukkannya ke dalam gentong. Beliau ingin melakukan prosesi terakhir yang akan mengunci keberkahan Karawang agar tidak hilang ditelan zaman industri di masa depan. Di kejauhan, fajar mulai menyingsing. Cahaya matahari pertama menyinari permukaan gentong yang kini mengeluarkan uap harum seperti aroma surga. Rahasia besar tentang warisan tersembunyi Syekh Gentong baru saja dimulai, dan itu melibatkan masa depan ribuan santri yang akan lahir dari rahim tanah Karawang. Fajar di dusun Pulau Jati menyingsing dengan warna emas yang tidak biasa, seolah-olah langit sedang memberikan penghormatan terakhir pada sisa-sisa napas perjuangan Maulana Muhammad Syafi'i. Tubuh sang syekh tampak semakin lemah. Wajahnya pucat, namun binar matanya justru semakin tajam menembus dinding-dinding waktu yang belum terjamah oleh manusia biasa. Di sampingnya, gentong tanah liat berwarna merah delima itu mengeluarkan uap tipis yang sangat harum, hasil dari pertempuran gaib melawan kutukan pesisir semalam. Ki Jagur datang dengan langkah tergesa, membawa wadah bambu berisi 7 jenis bunga rawa yang diminta oleh gurunya. Melati hutan, kembang bangkai yang telah disucikan, teratai putih, bunga jahe, kenanga, soka, dan kembang sepatu liar. Bunga-bunga ini bukan diambil karena keindahannya, melainkan karena mereka adalah saksi bisu dari tanah rawa Karawang yang sanggup bertahan di tengah air yang payau dan cuaca yang membakar. Kiai, ini bunga-bunga yang Kiai minta. Semuanya masih segar dengan embun fajar. Bisik Ki Jagur, suaranya tercekat menahan tangis. Ia melihat tangan gurunya yang gemetar saat menerima bunga-bunga tersebut. Syekh Gentong tersenyum teduh. Beliau memasukkan bunga-bunga itu satu persatu ke dalam gentong tanah liat. Anehnya, begitu bunga-bunga itu menyentuh permukaan air, mereka tidak layu, melainkan mekar dengan sempurna dan mulai berputar membentuk pusaran melingkar. Air di dalam gentong yang tadinya bening kristal, kini berubah warna menjadi pelangi yang halus. Paman Jagur, bunga-bunga ini adalah simbol dari karakter murid-muridku di masa depan. Ada yang harum seperti melati, ada yang kuat seperti teratai, dan ada yang tajam seperti soka. Mereka semua harus disatukan dalam satu wadah iman agar tidak tercerai-berai oleh badai dunia. Syekh Gentong kemudian mengambil sebuah pena bulu angsa dan selembar kulit kijang tua. Beliau menuliskan sesuatu yang tidak bisa dibaca oleh orang awam, sebuah peta ruhani yang meramalkan bahwa di masa depan, hutan jati ini akan berubah menjadi hutan beton dan besi. Beliau melihat bayangan gedung-gedung tinggi, pabrik-pabrik yang mengeluarkan asap hitam, dan ribuan orang yang berlari mengejar harta hingga lupa waktu syalat. Tanah ini akan menjadi sangat kaya secara materi. Paman, Karawang akan menjadi jantung bagi kehidupan jutaan orang. Namun, kekayaan itu akan menjadi racun jika tidak ada penawar di tengahnya, ujar Syekh Gentong, sembari memasukkan kulit kijang itu ke dalam dasar gentong tanah liat. Aku menanam benih peradaban di sini. Dari air gentong yang bercampur bunga ini, kelak akan lahir ribuan santri, ratusan kiai, dan puluhan pesantren yang akan menjadi benteng moral Karawang. Selama zikir masih menggema di tanah ini, maka Karawang tidak akan pernah hancur oleh keserakahan. Tiba-tiba, sebuah keajaiban fisik terjadi. Gentong tanah liat yang tadinya padat itu mendadak melunak seperti adonan kue. Syekh Gentong menggunakan jari-jarinya yang lemah untuk membentuk kembali bibir gentong tersebut. Beliau mengukir doa pelindung di bagian dalamnya. Lalu beliau meminta Ki Jagur untuk memanggil seluruh anak-anak kecil di desa tersebut. Biarkan mereka meminum air ini. Biarkan ruh mereka tersambung dengan tanah suci Makkah dan tanah syuhada yang ada di dalam tempayan ini. Merekalah yang akan menjaga rahasia ini saat aku sudah tiada. Anak-anak Pulau Jati mengantre dengan tertib. Saat mereka meminum air bunga tersebut, wajah mereka mendadak bersinar. Beberapa anak yang tadinya sulit bicara atau lambat dalam berpikir, seketika menjadi fasih
dan memiliki pandangan mata yang sangat cerdas. Syekh Gentong sedang melakukan transfer keberkahan secara massal, menyiapkan generasi yang akan membawa estafet dakwahnya di masa-masa sulit kolonialisme yang belum usai. Namun, di tengah prosesi suci itu, tanah di bawah gubuk bergetar hebat, bukan karena gempa bumi, melainkan karena kekuatan gaib Ki Samber Nyawa yang masih menyisakan dendam sebelum ia benar-benar kehilangan ingatannya. Sisa-sisa energi hitam itu mencoba meruntuhkan gubuk dan memecahkan gentong tersebut. "Kalian tidak akan pernah damai," teriak suara parau dari dalam tanah. Syekh Gentong tetap tenang. Beliau meletakkan telapak tangannya di atas tanah. "Diamlah, wahai bumi. Kau adalah tempat sujud, bukan tempat dendam." Seketika getaran itu berhenti. Namun, usaha terakhir menahan getaran itu membuat Syekh Gentong terbatuk darah. Darahnya jatuh tepat di permukaan luar gentong tanah liat tersebut, menyerap masuk ke dalam pori-porinya dan memberikan warna merah permanen yang tidak bisa dihapus oleh apapun. "Sudah cukup," bisik Syekh Gentong. Beliau bersandar pada dinding bambu gubuknya. "Paman Jagur, tugasmu adalah mengubur gentong ini jika suatu saat nanti aku dipanggil pulang. Jangan biarkan orang-orang memperebutkannya. Kuburlah di tempat yang hanya kau dan orang-orang saleh yang tahu. Biarkan ia menjadi sumur rahasia yang menyuplai energi spiritual ke seluruh penjuru Karawang tanpa perlu terlihat oleh mata dunia." Ki Jagur tak kuasa lagi membendung air matanya. Ia menyadari bahwa ritual 7 bunga ini adalah cara Syekh Gentong untuk berpamitan secara halus. Keberadaan gentong itu kini telah menyatu dengan takdir tanah Karawang. Ia bukan lagi sekadar mukjizat sesaat, melainkan fondasi peradaban santri yang akan bertahan selama berabad-abad. Malam itu, Syekh Gentong meminta untuk ditinggalkan sendirian. Beliau ingin melakukan Mirajul Qalb, perjalanan hati menuju sang kekasih. Di luar gubuk, warga Pulau Jati berjaga dalam diam, memegang tasbih masing-masing. Aroma 7 bunga dari dalam gentong semakin kuat, menyebar hingga berkilo-kilometer jauhnya, membuat seluruh hewan di hutan jati tertunduk dalam keheningan yang sakral. Namun, menjelang tengah malam, muncul seorang pemuda misterius yang mengenakan pakaian serba hitam dengan penutup wajah. Ia bukan warga desa, bukan pula anak buah Belanda. Ia bergerak sangat cepat menuju arah gentong. Niatnya adalah mencuri inti dari mukjizat tersebut sebelum ia terkubur selamanya. Pemuda ini adalah utusan dari sebuah perkumpulan rahasia yang mengincar kekuatan para wali untuk kepentingan gelap. Malam itu, dusun Pulau Jati seolah-olah ditelan oleh kesunyian yang amat berat. Udara tidak lagi bergerak. Daun-daun jati yang biasanya berbisik ditiup angin pesisir kini mematung tegak. Di dalam gubuk, Maulana Muhammad Syafi'i sedang meniti jembatan cahaya dalam zikirnya yang paling dalam. Sebuah kondisi di mana ruhnya sudah lebih banyak berada di alam malakut daripada di bumi Karawang yang berdebu. Namun, di luar gubuk, bahaya yang lebih licin daripada ular sanca sedang merayap mendekat. Pemuda misterius berpakaian serba hitam itu bergerak tanpa suara. Ia bukan seorang pendekar biasa. Ia adalah murid dari sebuah perguruan hitam yang memuja kekuatan benda benta keramat. Baginya, gentong merah delima itu adalah jantung dari segala kekuatan di Jawa Barat. Ia tidak peduli pada syariat atau hakikat. Yang ia inginkan hanyalah menyedot energi dari tanah, Makkah, dan tanah syuhada yang tersimpan di dalam tempayan tersebut untuk memperkuat ilmu rawa ronteknya. Ki Jagur, yang sedang tertidur kelelahan di teras gubuk, mendadak terbangun karena firasat buruk. Namun, sebelum ia sempat berdiri, pemuda hitam itu melemparkan segenggam serbuk sirap yang sangat kuat. Serbuk itu membuat Ki Jagur dan para santri yang berjaga di halaman seketika jatuh terlelap dalam tidur yang sangat dalam. Tak sanggup membuka mata, meski bumi berguncang sekalipun. Sang pencuri mendekati gentong itu dengan seringai kemenangan. Ia melihat permukaan air yang memancarkan pelangi dari 7 bunga rawa. "Kekuatan ini akan menjadi milikku," bisiknya parau. Ia mengeluarkan sebuah botol kristal hitam, berniat menyalin air suci itu ke dalam wadahnya. Namun, saat tangannya menyentuh bibir gentong yang masih hangat, karena doa-doa Syekh Gentong, sebuah keajaiban yang mengerikan terjadi. Gentong itu tidak lagi terasa seperti tanah liat. Ia mendadak berubah menjadi sangat panas. Seolah-olah sang pencuri sedang menyentuh kawah gunung berapi. "Ses,
Kulit tangan sang pencuri melepuh seketika. Namun anehnya, ia tidak bisa menarik tangannya kembali. Tangannya seolah-olah diisap oleh pori-pori gentong tersebut. "Lepaskan, apa ini?" teriaknya, tertahan. Dari dalam gubuk, terdengar suara langkah kaki yang sangat tenang. Syekh Gentong keluar dengan wajah yang memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Beliau tidak tampak sakit lagi. Sebaliknya, beliau terlihat sangat berwibawa. Seolah-olah seluruh kelelahan fisiknya telah digantikan oleh energi langit. "Anak muda, kau datang untuk mencuri air. Padahal, aku akan memberikannya secara cuma-cuma jika hatimu bersih," ujar Syekh Gentong lembut. "Kiai, lepaskan tanganku. Ini sihir macam apa?" raung sang pencuri, yang kini bersimpuh di depan Gentong. Syekh Gentong menggeleng perlahan. "Itu bukan sihir, itu adalah kejujuran tanah. Tanah tidak bisa menerima kebohongan. Kau ingin mengambil ruh dari benda ini, padahal kau sendiri tidak memiliki ruh dalam perbuatanmu. Air ini tidak bisa dicuri, ia hanya bisa diterima." Syekh Gentong mendekat, lalu mengusap punggung tangan sang pencuri. Seketika, isapan gaib itu terlepas. Sang pencuri terjatuh lemas. Seluruh ilmu hitam yang ia banggakan selama ini luntur seketika, terserap masuk ke dalam tanah Pulau Jati untuk dinetralkan. Ia melihat ke arah tangannya yang tadi melepuh. Kini kulitnya kembali mulus. Namun ia merasakan getaran zikir yang sangat kuat merambat di nadinya, membuatnya tak kuasa untuk tidak bersujud syukur. "Pergilah. Jadilah manusia yang bermanfaat. Jangan mencari kekuatan di dalam benda. Carilah kekuatan di dalam zat yang menciptakanmu," pesan Syekh Gentong. Pemuda itu berlari pergi menuju kegelapan hutan, bukan lagi sebagai pencuri, melainkan sebagai manusia yang baru saja dilahirkan kembali. Setelah kejadian itu, Syekh Gentong menoleh ke arah gentongnya. Beliau melihat air di dalamnya mulai surut untuk terakhir kalinya. Beliau memanggil Ki Jagur yang baru saja terbangun dari pengaruh sirep. "Paman Jagur, fajar terakhirku sudah tiba. Ingat wasiatku, gentong ini jangan pernah dipuja. Jangan pernah disembah. Ia hanyalah wasilah perantara. Jika suatu saat nanti, orang-orang datang ke sini dan tidak menemukanku, katakan pada mereka bahwa aku tidak pergi. Aku hanya pulang ke dalam setiap butir zikir mereka." Syekh Gentong kemudian duduk bersila di depan gentong tersebut. Beliau memejamkan mata. Bibirnya bergerak mengucapkan kalimat tauhid yang sangat sempurna. Tiba-tiba, sebuah kabut putih yang sangat harum menyelimuti gubuk dan area sekitar gentong. Kabut itu begitu tebal, hingga Ki Jagur tidak bisa melihat gurunya sendiri yang hanya berjarak 1 meter. Saat kabut itu perlahan menghilang bersamaan dengan terbitnya matahari, Ki Jagur terbelalak. Gubuk itu kosong. Syekh Gentong telah hilang tanpa meninggalkan jasad, tanpa meninggalkan pakaian, bahkan tanpa meninggalkan jejak kaki di atas tanah. Beliau melakukan apa yang dalam tradisi wali disebut sebagai ngahyang, atau menghilang secara fisik menuju haribaan Tuhan. Namun, yang paling mengejutkan adalah kondisi gentong tanah liat itu. Benda itu kini sudah tidak ada lagi di permukaan tanah. Di tempat gentong itu, tadinya berdiri, kini muncul sebuah mata air kecil yang airnya terus-menerus mengalir dengan aroma 7 bunga yang sangat harum. Gentong itu rupanya telah menyatu dengan bumi Karawang, menjadi satu dengan sumber air bawah tanah yang akan mengairi jiwa-jiwa penduduknya selama berabad-abad. Ki Jagur bersujud di pinggir mata air itu, menangis sejadi-jadinya. Ia menyadari bahwa gurunya telah memberikan segala-galanya, nyawanya, ilmunya, bahkan raganya, untuk menjadi fondasi keberkahan di tanah ini. Dusun Pulau Jati tidak lagi memiliki seorang Syekh Gentong secara fisik. Namun, mereka kini memiliki ruh Syekh Gentong yang mengalir di setiap tetes air yang mereka minum. Kabar tentang hilangnya sang wali secara gaib ini mengguncang Karawang hingga ke Batavia. Banyak orang yang mencoba mencari keberadaan gentong tersebut dengan menggali tanah di sekitar Pulau Jati. Namun anehnya, setiap kali mereka menggali, mereka hanya menemukan tanah liat biasa yang tidak memiliki keistimewaan apapun. Rahasia letak sesungguhnya, gentong merah delima itu tetap terkunci rapat di dalam hati Ki Jagur dan keturunan orang-orang saleh di sana. Kepergian Maulana Muhammad Syafi'i yang ngahyang atau moksa secara spiritual meninggalkan kekosongan yang amat dalam di hati rakyat Karawang. Dusun Pulau Jati tak lagi mendengar suara bakiak kayunya yang khas. Namun, udara di sana tak pernah lagi berbau amis rawa, wangi tudu bunga,
dan aroma kasturi dari tanah Makkah seolah-olah telah menyatu dengan molekul udara, menjadi napas bagi siapa saja yang melintasi bekas gubuk sang wali. Ki Jagur, yang kini telah sepuh dan memiliki janggut putih panjang, duduk bersila di pinggir mata air kecil yang muncul tepat di bekas berdirinya gentong tanah liat itu. Mata air itu tidak besar, namun ajaibnya, ia tidak pernah meluap saat musim penghujan dan tidak pernah surut 1 inci pun. Saat kemarau paling ekstrem menghantam Jawa, penduduk sekitar menyebutnya mata air Karomah. Ki Jagur menjaga tempat itu bukan dengan pagar besi atau penjaga bersenjata, melainkan dengan untaian selawat yang tak putus-putusnya. Ia teringat pesan terakhir sang guru, bahwa kekuatan sejati bukan pada benda, melainkan pada aliran keberkahan yang menghidupkan hati manusia. Tahun 2024 berganti, dekade berlalu, dan ramalan Syekh Gentong tentang masa depan Karawang mulai menjadi kenyataan. Hutan jati yang dulu lebat perlahan-lahan mulai ditebang, digantikan oleh pemukiman dan jalan-jalan besar. Zaman kolonial Belanda berakhir dengan darah dan air mata, digantikan oleh pendudukan Jepang yang singkat namun kejam. Hingga akhirnya, fajar kemerdekaan Indonesia menyingsing pada tahun ke-1945. Di setiap masa sulit itu, ada sebuah cerita tutur yang berkembang di kalangan pejuang Karawang. Konon, saat pasukan penjajah mencoba merangsek masuk ke wilayah Lemah Abang, mereka seringkali tersesat di dalam kabut yang mendadak muncul. Secara gaib, para pejuang kemerdekaan yang kelelahan dan kehausan sering menemukan seorang kakek misterius yang menyodorkan air jernih di dalam sebuah tempurung kelapa. Setelah meminum air itu, rasa lelah mereka hilang, luka-luka mereka mengering, dan keberanian mereka berlipat ganda seolah-olah mereka memiliki keris cahaya di dalam dada mereka. Itulah karomah Syekh Gentong yang terus bekerja meski jasad fisiknya sudah tidak ada di alam fana. Memasuki era modern, Karawang bertransformasi menjadi kota industri terbesar di Asia Tenggara. Pabrik-pabrik raksasa berdiri, mesin-mesin menderu siang dan malam, dan ribuan perantau dari seluruh Nusantara memadati tanah ini. Namun, di tengah hiruk-pikuk mesin dan asap industri, warisan spiritual Syekh Gentong tidak pernah padam. Benih peradaban yang ditanam melalui ritual 7 bunga, dahulu kini mewujud dalam berdirinya pesantren. Pesantren besar di Karawang, para kiai dan santri di wilayah Lemah Abang, Telaga Sari, hingga Cilamaya, secara tidak sadar, meminum air doa yang sama yang dulu disuntikkan ke dalam urat nadi tanah Karawang melalui gentong tanah liat tersebut. Suatu hari di masa kini, seorang pemuda yang sedang dilanda keputusasaan karena tekanan hidup di kota besar, datang berziarah ke wilayah yang diyakini sebagai petilasan Syekh Gentong. Ia tidak menemukan gentong merah delima yang legendaris itu, karena benda itu memang sudah menyatu dengan bumi. Namun, saat ia berwudu di mata air yang tenang itu, ia merasakan sensasi dingin yang meresap hingga ke relung jiwanya. Ia mendengar bisikan halus di dalam hatinya, sebuah pesan yang melintasi zaman. Jadilah seperti tanah liat, rendah hati saat dipijak, namun mampu menampung rahmat yang menghidupkan. Pemuda itu bangkit dengan semangat baru. Ia menyadari bahwa rahasia karomah Syekh Gentong bukan terletak pada kesaktian untuk pamer, melainkan pada filosofi gentong itu sendiri. Gentong adalah wadah. Jika wadahnya bersih, maka airnya akan suci. Jika wadahnya rendah, maka air akan mengalir kepadanya. Karawang, dengan segala kemajuan industrinya, akan tetap memiliki ruh selama penduduknya mau menjadi wadah yang bersih bagi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Di sebuah sudut makam keramat, yang kini dirawat dengan takzim oleh para keturunan Ki Jagur, terdapat sebuah replika gentong tanah liat sederhana. Ia tidak bercahaya emas. Ia tidak mengeluarkan pelangi. Ia hanya tanah liat biasa. Namun, bagi mereka yang paham akan hakikat, gentong itu adalah simbol abadi tentang bagaimana seorang manusia dari tanah bisa mencapai derajat langit melalui pengabdian yang tulus. Syekh Gentong tidak hanya mewariskan sebuah benda. Beliau mewariskan sebuah identitas bagi Karawang, bahwa di balik kerasnya perjuangan hidup, harus selalu ada kejernihan air zikir yang menyejukkan. Kisah mukjizat di balik tempayan tanah liat ini pun berakhir. Namun, alirannya terus mengalir di setiap sujud para santri, di setiap doa para buruh pabrik di tengah malam, dan di setiap tetes air
yang menyirami bumi Karawang. Rahasia karomah sang Syekh akan tetap menjadi misteri yang bikin takjub bagi mereka yang hanya melihat dengan mata kepala. Namun akan menjadi bimbingan yang nyata bagi mereka yang melihat dengan mata hati. Syekh Gentong, Maulana Muhammad Syafi'i, kini telah menjadi bagian dari mitos dan sejarah yang tak terpisahkan dari Nusantara. Beliau membuktikan bahwa setitik air suci dari Makkah yang dicampur dengan segenggam tanah ikhlas dari Karawang, mampu menciptakan samudra keberkahan yang takkan pernah kering hingga akhir zaman. Subhanallah, benar-benar sebuah tamparan bagi kita yang sering merasa kurang meski sudah memiliki segalanya. Ternyata, rahasia kecukupan bukan pada besarnya wadah, tapi pada besarnya berkah. Apakah kisah tempayan ajaib Syekh Gentong ini sudah menyentuh hati Anda hari ini? Ayo kita sambung silaturahmi spiritual ini. Coba absen di kolom komentar. Siapa di sini yang pernah berziarah ke makam Syekh Gentong di Karawang atau merasakan ketenangan saat mendengar kisah para wali? Tuliskan dengan tulus. Kami rindu keberkahan. Jangan biarkan kisah sejuk ini berhenti di layar ponsel Anda. Tekan tombol like agar algoritma menyebarkan pesan ketulusan ini ke seluruh penjuru negeri. Share video ini sebagai amal jariah penyebar kebaikan. Sampai jumpa di jejak karomah para wali berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.